cabenya yang sudah tidak produktif, nggak tahu ini apa. M126F1 sama Momi ini yang tidak diganggu oleh binatang tanah itu ya. Banyak banget semut merahnya ya, kadang jangan takut bermimpi, berkebun itu. Nah ini coba Dedek makan kacang bunga telang. Ini polongnya bunga telang yang belum jadi kacang. Nah dicapcay nih, ceritanya lagi buka puasa. Gimana, enak gak? Yeay. Jadi kacangnya bisa dimakan ya teman-teman. Nah ini tentara-tentara kecilnya Momi sedang mencari biji selada teman-teman. Tuh, ternyata ada kuncinya mencari biji selada. Nah di sini Momi ada dua jenis bunga selada kering ya. Yang satu sudah ngebuka ininya. Tuh kelihatan ada kayak kapas-kapas seperti ini. Kapas-kapas seperti ini kelihatan ya, bunganya udah jadi putih-putih ini. Nah yang satu masih mingkup seperti ini ya, jadi biji-bijinya masih di dalam. Nah kalau yang ini dia bunganya tuh udah siap diterbangkan angin biji-bijinya. Jadi kalau kita ambil pada saat fase seperti ini, kita mau panen biji pada saat bunganya sudah seperti ini, kadang-kadang kita cuma dapat satu, malah kadang-kadang kosong teman-teman, karena kita telat sama angin, keduluan angin menerbangkan biji-bijinya. Dan sedangkan kalau yang masih dalam keadaan seperti ini, nah keraba ya teman-teman, ini bijinya kayak gendut-gendut gitu tuh, kayak ada isinya di dalamnya. Dan kapas-kapasnya ini baru kelihatan sedikit. Nah ini kalau ini bijinya masih utuh teman-teman, kita buktikan ya. Sekarang kita buka seperti ini. Nah tuh bahkan ini kosong teman-teman. Tuh ini kosong ya, kita nggak dapat apa-apa dari bunga kering yang sudah seperti ini. Sekarang yang ini, kita buka di dalamnya. Nah ini kita lihat, wah ini lihat teman-teman bisa lihat tuh banyak sekali biji yang ada di dalamnya ya. Kita keluarkan biar teman-teman bisa lihat lebih jelas. Kita keluarkan semua. Nah ini dia tuh ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. Anak saya tadi bilang ada 9. Oh ada 9 ternyata nih, ada ketinggalan nih 1 tuh ya. Jadi satu bunga itu ada 9. Sudah dipanen bijinya. Tentu saja kita masukin ke suatu tempat, boleh plastik, boleh kertas. Ini Momi kertas ya. Nah ini nanti dimasukin ke freezer atau ke kulkas. Ini ya teman-teman, masalah kale Momi saat ini banyak banget semut merahnya tuh teman-teman, lihat. Ini batang kalenya teman-teman, dia buat lobang, dan lobang itu kalau dibiarin semakin lama semakin digali sama mereka. Kalau ditambah min 9 itu tim berapa? Jadinya 27. Oh tadi 27. Yes. Apa lah. Ada apa tadi? Mami ini ambil biji. Aku taruh lagi. Lala. Apaan nih? Udah aku ambil semua nih. Momi barusan panen kompos dari kompos bag tuh, yang bagian bawah pintunya Momi buka, ternyata banyak komposnya. Ya udah kita tebar aja. Kalau udah kayak gini tuh udah boleh teman-teman ditebar, maksudnya bukan udah boleh, dia udah boleh dan udah sangat aman ditebar di atas pot ya. Ada anak lipan, kayaknya dibuang aja ya. Anak lipan mah masuk ke tempat lain aja. Udah kasihan deh. Nyari maknya. Anak lipan, padahal dia mengurai sampah organik sih, kita taruh aja di kangkung biar dia hidup di situ. Nah ini walaupun bentuknya masih kasar-kasar gini, bahkan ada yang bentuk daun, nggak apa-apa teman-teman. Mau lihat itu ya, cuman kayak tadi lipan, ulet-ulet kecil yang jalan-jalan, udah nggak ada apa sih kayak uret gitu, nggak ada dia. Insya Allah ini sangat aman dibandingkan membuang sampah fresh dari dapur langsung ke atas potnya. Insya Allah yang begini ini lebih aman karena udah dijadiin kompos terlebih dahulu, walaupun nggak halus karena kan kita nggak pakai ayakan ya. Kalau misalnya di rumahan gitu ya kadang males, kadang nggak sempet, ya udah jadi begini aja nggak apa-apa. Kita tebar aja langsung ke potnya seperti ini teman-teman. Nah ini yang sudah berbuah.
Berhubung seladanya udah diambil, biji-bijinya kita potong dulu dan kita ganti nanti dengan kucai. Nah, ini bisa kita komposkan, baru kita sebarin kompos di sini, baru ditanemin kucai. Oke, sudah ditanemin kucai dari pohon induknya, dibelah jadi 4 tuh, ada 4. Semoga mereka memenuhi satu pot talang ini ya. Tanggal 21 Mei 2020. Nih, ininya semalam hujan kan ya. Alhamdulillah dikasih hujan sama Allah di tengah-tengah panas terik. Mungkin masih peralihan musimnya. Nah, ini anginnya kencang banget semalam, jadi sampai patah yang ininya. Tuh. Ini kan dari seng biasa ya, jadi patah ternyata tuh sepanjangan ini. Si rambatan bunga telangnya patah ya, jadi dia merunduk ke sini. Tiang pancang yang vertikal ini diganti dengan baja ringan, lebih awet. Kalau baja ringan diterpa angin kenceng nggak masalah dia. Jadi kita nanti ganti dengan baja ringan nanti sama Pak Tukang. Alhamdulillah katanya Bapak Tukang nggak perlu dihabisin ini daun-daun bunga telang. Jadi cukup disangga aja, nanti kita lihat kerjanya bagaimana Bapak. 22 Mei 2020. Kita lihat tanaman lencak kita tuh, Masya Allah. Wih, padahal di pojokan ya kena matahari sih, tapi nggak full dari keluarnya matahari tuh. Matahari udah terbit tapi dia belum kena matahari ya. Kenanya nanti ya agak jam 11 kayak gitu. Ini masih kecil-kecil. Tuh, buahnya gendut-gendut, lucu ya. Tuh, udah berbuah. Alhamdulillah dia panjang banget sampai sana tuh. Ini yang ini malah yang di belakang nih, belakang toren berbuah juga. Jadi yang mesti kena matahari tuh akarnya kali ya, atau lencak ini bisa di tempat teduhan. Ya nyatanya dia berbuah, tapi dia memang panjang-panjang sih, mungkin nyari matahari kali ya. Oke, hari ini Momi mau sebenarnya ngisi lagi komposter yang ini, kan isinya udah jadi semua jadi kompos ya. Kita lihat video yang membuat kompos pakai kompos bag. Nah itu udah jadi semua dan kemarin Momi panen aja udah dapat sekarung loh teman-teman, dan itu pun udah dipakai ya. Sebagian udah dipakai, udah disebar di pot-pot yang di atap rumah Momi itu, di pot cabe, pot segala macam itu udah dipakai, tapi masih ada aja sekarung penuh kompos homemade. Bayangkan itu, cuman nggak pakai capek ya, capek pas masukin sampahnya karena Momi kan mulung-mulung sampah banyak dari luaran, ada limbah pisang, ada ya, silakan lihat aja di video yang itu yang kompos, membuat kompos dengan kompos bag itu Momi lakukan ya. Terus didiemin selama 11 bulan, terus jadi, nah akhirnya dipanen. Ini lebih capek panennya lebih capek pindahin ke karung ini daripada masukin sampahnya, beneran teman-teman. Lebih capek pindahin karung ini karena dia satu persatu, segenggam karena Momi cuma punya tangan ya segini kan, ya udah segenggam jadi deh sekarung penuh. Beratnya Masya Allah ini puluhan kilo pasti ya, karena dia lembab terus. Itulah kompos ya, dia lembab, dia mengikat air sangat banyak tuh ya, padahal nggak disiramin air lagi, tapi dia sangat lembab. Nah kita mau mau kosongin ini karena ini udah jadi semua tuh, lihat teman-teman. Momi mau pindahin pakai tangan ya, pakai gloves dong ya, karena dia banyak gitu, agak-agak geli sih. Terus juga ada lipannya, takutnya gigit Momi ya lipannya. Terus kita masukin ke dalam karung. Ini kecilan sih karungnya, nggak segede yang tadi. Nah ini karung yang kecil bisa kita bawa ke atas. Yang ini untuk kebun atap rumah ya. Rencana sih Momi nggak mau pakai buang-buang sampah segar lagi ke dalam pot ya, supaya mengurangi populasi hama juga. Bukan hama ya, binatang pengurai tepatnya, karena mereka bisa mengurai tanaman-tanaman muda yang di atas atap Momi itu. Jadi Momi mau mengurangi perilaku membuang sampah basah, sampah segar, sampah dapur segar ke dalam pot. Jadi yang akan Momi sebar yang udah jadi ini aja teman-teman ya, yang udah jadi ini aja. Oke, kita masukin satu persatu dulu nih. Hasilnya luar biasa indah, tidak dicacah, tidak pakai tanah sama sekali, hanya sampah daun kering dan sampah kulit pisang, kulit buah, sampah dapur. Jadinya seperti ini teman-teman. Gimana nggak bahagia coba ya? Tidak pakai tanah sama sekali bisa begini teman-teman.
Setiap ketemu ranting Momi buang aja, langsung jadi mulsa di tanah ini aja. Jadi biar ini murni kompos yang udah jadi banget, nggak ada ranting-ranting gede lagi. Tuh, ini jari-jari pisangnya ternyata masih kelihatan, tapi udah jadi kompos. Sekalian dipanen cacingnya juga ikut dimasukin ke dalam karungnya ya, karung hasil panen komposnya, supaya dia masih bekerja di situ, makanin daun-daun yang masih berupa daun kayak gitu ya, yang masih berupa ranting kecil, dimakanin sampai berubah semua jadi kascing, malah lebih bagus ya. Memang ini semua sudah jadi kompos, tapi kalau yang berbentuk daun mungkin masih dimakan sama dia. Oke, ini teman-teman sudah penuh karung yang kecil ini pun, dan berat sekali ya. Entah gimana nih ngangkatnya, bisa lah ya. Nah, mau ditaruh di bawah pohon pisang deh, biar karungnya nggak kena matahari karungnya, jadi umur pakainya bisa masih lama. Kalau karung plastik ini kena matahari, dia lama-lama nanti pecah-pecah, sayang. Karungnya masih bagus, masih bisa dipakai mulung. Banyak hewan seperti ini ya teman-teman di komposter Momi. Tapi Momi kurang tahu ini bisa gigit atau enggaknya. Biji alpukat yang dikomposkan selama 11 bulan masih bentuk biji, namun ketika kita pencet, tuh, sudah menjadi bubuk, sudah menjadi tanah. Tuh ya. Ini bagus sekali, bahkan ada yang bilang biji alpukat itu untuk obat. Tapi ini untuk obat tanaman aja. Untuk nutrisi tanaman aja ya. Oke deh, ada 1, 2, 3, 4 karung ya. Ada yang besar, ada yang kecil karungnya. Sudah selesai tugas Momi hari ini, mengosongkan kompos bag tuh, kosong ya. Sampai bagian dasarnya Momi habis-habisin. Oke, kompos bag sudah kosong dan siap diisi sampah lagi. Sama seperti yang di samping ini, lagi proses juga ini ya. Nah, udah penuh, kita tutup. Masya Allah, worth it banget nggak sih capeknya kita, lelahnya kita kebayar ya, dengan hasil kompos yang sangat banyak ini. Dari kompos bag 200 liter, dan Momi punya 2, berarti 400 liter. Hasilnya berlimpah, kompos yang berlimpah ya. Dari sampah orang lain juga Momi masukin sini ya. Jadi mengurangi beban TPA teman-teman semua ya. Yang niat menghasilkan kompos dari rumahnya sendiri, silahkan ya. Mulai dari sekarang, mulai detik ini juga jangan buang sampah lagi di tempat sampah, karena sampah itu adalah sejatinya black gold ya. Sampah organik kita itu adalah black gold teman-teman.